Ibu-ibu, saudari sekalian, semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan, dijaga dan diampunkan dari dosa. Dan mudah-mudahan di pagi hari ini kita berkumpul di rumah Allah tidak ada tujuan kecuali ingin mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya kasih sayang, rahmat dan ampunan Allah yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah Allah, yaitu di masjid, kemudian dibacakan kitabullah dan dipelajari di antara mereka, kecuali akan turun yang namanya as-sakinah, ketenangan, kedamaian, ya. Diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kalau orang di masjid dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan salah satu wasilah, fasilitas yang mulia, yaitu thalabul ilm, mempelajari isi kandungan Al-Quran, akan diberikan 4 ketenangan, diliputi rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan dipuji Allah di kalangan para malaikat. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah anak dan harta tiada guna, hanya qalbun salim. Ibu-ibu yang rahmati Allah, kalau kita lihat ya, fenomena pada zaman sekarang ini banyak orang memburu dunia, ya. Yang seharusnya dan dari dulu sampai sekarang dunia dan anak itu menjadi sebuah kebanggaan. Berlomba-lomba mereka melakukan hal itu. Namun fenomena yang ada, orang memburu dunia, tapi tidak sedikit yang membuang anak dengan banyak cara, mentelantarkan, membunuh, menggugurkan, dan lain sebagainya. Maka ini semuanya menyalahi fitrah. Kenapa? Karena fitrah manusia ya senang sama anak dan dunia, ya, sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat yang ke-14, ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Surat Al-Imran pada ayat yang ke-14. Di dalam surat ini atau ayat ini Allah menjelaskan telah dijadikan indah, senang bagi manusia kesukaan, kecintaan kepada kaum wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda berupa emas dan perak, ya. Kemudian kuda-kuda yang tertambat. Ya, kalau sekarang bukan kuda yang tertambat, tapi alpat yang tertambat. Nah, itu, ya. Dan juga binatang ternak dan pertanian. Itu hal yang biasa. Ya. Pabrik-pabrik, usaha-usaha. Itulah kehidupan dunia, perhiasan kehidupan dunia, tapi di sisi Allah ada tempat yang sangat baik. Kalau ada orang memburu dunia, ya, caranya apa? Ada dengan cara menjual anak. Ya. Berarti itu menyalahi fitrah. Memburu dunia dengan cara tidak ingin punya anak. Sekarang ada fenomena semacam itu. Ada pasangan yang senang dan gembira dengan tidak punya anak. Itu menyalahi fitrah. Ya, itu menyalahi hukum asal manusia. Manusia itu senang dengan anak-anak. Ya. Nah ini. Nah oleh karena itu para jemaah sekalian, pada kesempatan ini, ya, dari sebagai muqaddimah, fenomena memburu dunia tapi membuang anak. Ingin kaya tapi tidak ingin punya anak, ya. Bahkan orang memburu dunia dengan cara menjual anaknya, ya. Ingin kaya tapi tidak ingin punya anak. Dianggap banyak anak banyak masalah, ya. Padahal banyak anak banyak rezeki, ya.
Betul Ibu ya, itu perkataan orang tua dulu. Tapi waktu saya baca buku geografi SMP, nggak benar pernyataan seperti itu. Padahal Quran yang mengatakan ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Ya, Allah yang jamin rezekinya. Oleh karena itu supaya kita tidak salah di dalam menyikapi apa yang sedang kita hadapi, dan apa yang akan dihadapi oleh anak kita selanjutnya, maka tema ini sangat penting untuk kita bahas. Anak dan harta tiada guna, hanya qalbun salim. Ya. Nah, tinggal bagaimana pembahasannya. Ini tentu berdasarkan firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ya, pada ayat yang ke-8 dan 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu yang menjadi dasar ya. Nanti kita akan bahas. Dalam kesempatan ini ada 9 poin yang akan kita bahas Ibu-ibu. Ya. Poin pertama tadi muqaddimah, fenomena memburu dunia, membuang anak, menyalahi fitrah. Ya. Fenomena memburu dunia, membuang anak, menyalahi fitrah. Betul tidak Ibu-ibu? Ya, betul iya. Ya. Coba ibu-ibu yang ditakdirkan belum punya keturunan, bagaimana? Ya. Harus ngambil anak, merawat anak dan seterusnya. Karena memang anak itulah sebuah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kalau salah akan jadi bumerang. Oleh karena itu 9 poin ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran penting untuk kita ya. Tadi mukadimahnya adalah fenomena memburu dunia, membuang anak, menyalahi fitrah. Ya. Poin pertama ibu-ibu, 1, ukuran sukses manusia adalah banyak harta. Ukuran sukses manusia adalah banyak harta. Poin kedua, hakikat dunia. Hakikat dunia. Poin ketiga, kaya adalah kaya hati. Ini poin-poin yang akan kita bahas. 4, berbangga dengan anak dan harta. Berbangga dengan anak dan harta. 5, anak dan harta merupakan ujian. Anak dan harta merupakan ujian. 6, anak soleh, anak yang bermanfaat. Anak soleh, anak yang bermanfaat. Ketujuh, harta yang diinfakkan itulah yang berguna. Ya. Harta yang diinfakkan itulah yang berguna. 8, anak dan harta jadi bumerang. Anak dan harta jadi bumerang. 9, hanya qalbun salim. Ya, hanya qalbun salim. Para jemaah yang dirahmati Allah, fitrah manusia itu memang senang sama anak. Fitrah manusia itu senang sama harta. Ya. 9 ada hanya qalbun salim. Ya, poin 9 hanya qalbun salim. Yang pertama ibu-ibu, ya, poin pertama, ukuran sukses manusia adalah harta. Ya, sebagaimana hadis Samurah bin Jundub, di mana Nabi bersabda, inna ahsaban nas bainahum hadal mal, kata Nabi. Sesungguhnya tolok ukur parameter manusia dianggap sukses adalah kalau banyak harta. Itu manusia, ya. Jadi ukuran manusia, siapapun manusia itu, apakah orang yang beriman atau orang kafir, maka mereka mengukur sukses itu adalah kalau banyak duit. Itu, wah itu sukses tuh ya. Itu. Dan biasanya kalau sudah harta, biasanya barengan dengan tahta sama wanita. Ya, 3 ta itu Bu ya. Nah, itu.
Ya, harta, tahta, wanita. Itu. Sementara ukuran sukses menurut Al-Quran, buka surat Al-Imran 185. Ya. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Siapapun dia, rakyat jelata atau raja, ya, siapapun dia. Dan sesungguhnya akan disempurnakan kelak pahala kalian di hari kiamat. Barang siapa, ya, yang diselamatkan oleh Allah dari neraka, dimasukkan surga, faqad faza. Faza itu sukses, ya, beruntung. Makanya mungkin ibu-ibu punya anak namanya Fauzi, kesuksesan saya. Fauzan, kesuksesan. Faiz, orang yang sukses. Fawaz, orang yang banyak sukses. Jadi kalau punya anak nama Faiz, Fauzi, Fauzan, Fawaz, harus masuk surga. Kalau masuk neraka nggak pantas dengan namanya, betul? Ya, gitu. Ya. Dan kehidupan dunia, kehidupan yang menipu. Al-Imran berapa? 185. Jadi ibu-ibu, kalau ukuran sukses manusia, kalau sudah, ya, duitnya berlipat, mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat, terus Bu lanjut Bu, istrinya, ibu sendiri yang ngomong bukan saya ya. Ya, itu ya. Jadi ukuran sukses manusia seperti itu, harta, gitu ya. Ingat itu. Nah, tapi Al-Quran mengatakan suksesnya orang beriman itu jika selamat dari neraka dan masuk surga. Kalau tujuannya, ibu-ibu, kita duduk di sini pada kesempatan ini, selain itu saya tidak tahu mau mengatakan apa. Ya. Maka tujuan kita bersabar dulu sebentar, meninggalkan barangkali ya urusan di rumah, bersih-bersih, cuci dan lain sebagainya, tidak lain bagaimana kita berharap kepada Allah menjadi orang yang sukses menurut pandangan Al-Quran, bukan menurut pandangan suksesnya manusia. Ya, ini yang pertama. Ya. Jadi ingat-ingat antara ukuran sukses manusia dengan ukuran sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia sudah ada surga kata ulama ya, inna fi dunya jannah wa man lam yadkhul ya wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Faqalu wa ma hiya faqala jannatul iman. Ya. Di dunia itu ada surga. Orang yang belum masuk surga di dunia tidak akan bisa masuk surga akhirat. Ditanya kepada Ibnu Taimiyah, apa itu? Yaitu jannatul iman, surga keimanan. Kita beriman itu nikmat surga, ya. Orang beriman bisa merasakan manisnya iman. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibba illa lillah wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da an qadahu Allahu min kama yakrahu an yuqdafa fin nar. Rawahu Muslim. 3 perkara jika terdapat pada seseorang, dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Ya. Apa itu? Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mencintai manusia karena Allah, bukan karena harta, kedudukan atau tampangnya. Dan yang ketiga adalah ya, yaitu tidak mau kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan. Seperti dia tidak mau dilempar ke dalam api. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ibu-ibu, hakikat dunia. Ya, hakikat dunia. Ya. Hakikat dunia dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya. Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa dunia itu seperti apa? Dunia itu panggung sandiwara, permainan, perhiasan, bangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak. Ya. Kemudian diberikan permisalan seperti apa? Air hujan, ya, yang turun
kemudian menimpa tanah yang membuat tanah itu tumbuh subur sehingga petaninya senang. Kemudian menguning dan hancur. Ya. Surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah ya, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun, senda gurau, permainan, walahun, wazina, perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, saling berbangga-bangga antara kalian, bangga dengan rumahnya, bangga dengan kendaraannya, bangga dengan perhiasannya. Wa takathurum fil amwali wal aulad, bangga-bangga dan saling berlomba-lomba untuk menumpuk, memperbanyak harta dan anak-anak. Ayat ini juga menunjukkan bahwa secara fitrah manusia itu senang harta dan anak. Tapi sekarang itu banyak keluar dari fitrah. Sama harta masih senang, orang gila pun masih suka makanan yang enak. Tapi sama anak-anak banyak yang dibuang, dijual, ditelantarkan, dibunuh. Itu semua menyalahi fitrah. Ya, la taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak kalian, kami yang ngasih rezeki kalian dan juga kepada mereka. Itu kata Allah Ta'ala. Ya. Kembali kepada Al-Hadid 20 tentang hakikat dunia. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu adalah kehidupan senda gurau, permainan, ya, perhiasan, saling bangga di antara kalian, saling memperbanyak harta dan anak-anak. Seperti apa? Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Seperti air hujan yang menimpa sebuah pertanian yang membuat kagum para petani dengan tumbuh-tumbuhan yang ada. Kemudian apa? Thumma yahiju, tumbuhan itu mengering. Fatarahu musfarra, dan kau lihat tumbuhan yang tadi mengering, musfarra, menguning. Thumma yakunu hutama, lalu hancur. Seperti itu Ibu, ya, dunia. Coba dengan longsor yang Pekalongan baru terjadi, apa yang terjadi? Dengan banjir bandang, apa yang terjadi? Dengan adanya gempa, apa yang terjadi? Dengan adanya tsunami, apa yang terjadi? Sekarang sudah banyak terjadi musibah di mana-mana, ya. Disebab apa? Dosa manusia. Fakullan akhadna bidambih, ya. Fakullan akhadna bidambih. Wa minhum man, ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 40, tolong dibuka, ya. Fakullan akhadna bidambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man awraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun, ya. Dalam surat Al-Ankabut pada ayat yang ke-40, ya. Masing-masing kami adab karena dosanya. Masing-masing kami adab karena dosanya. Ada yang kami turunkan hujan batu, ada yang kami matikan dengan suara keras, ada ya juga dengan yang ditenggelamkan bumi dan air. Nah, sekarang dengan api, ya. Los Angeles, ya. Di mana-mana terjadi kebakaran, ya, begitu mendadak. Kalau Allah menghendaki tidak ada yang bisa menolak, ya. Itu. Wa iyyamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illahu wa yuridika bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi ma yasha min ibadihi. Kalau Allah menghendaki keburukan tidak ada yang bisa menolak. Ya, bayangkan kebakaran bisa melahap sekian banyak, sekian hektar, ya, sekian ribu rumah hanya kebakaran, Ibu-ibu, ya. Itu kalau Allah berkehendak tidak ada yang bisa menolak. Maka kita tolong, bagi saya pribadi dan semuanya yang hadir, tujuannya ke sini adalah semata-mata untuk mendapatkan ampunan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terhindar baik bahaya yang menimpa hati kita
maupun bahaya yang menimpa fisik kita. Dengan kita menyadari betul apa hakikat dari dunia tersebut. Ya. Seperti air hujan yang menimpa sebuah pertanian, membuat para petaninya kagum dengan tumbuh-tumbuhan yang ada, kemudian tumbuhan itu mengering, lalu menguning, lalu hancur. Seperti itu dunia, seperti fata morgana. Ya. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwan. Sementara di akhirat itu ada dua, adab yang pedih, ampunan dan ridhonya Allah. Dan tidaklah kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, kecuali kehidupan yang menipu. Jadi hakikat dunia itu adalah kehidupan yang menipu, kehidupan yang memperdaya. Sementara orang berlomba-lomba saling membunuh gara-gara harta dunia. Maka kita harus pandai dalam menyikapinya, ya. Dengan satu ayat ini sudah cukup, apalagi dengan banyak ayat yang menjelaskan. Kemudian yang keempat, ketiga Bu ya, alhamdulillah Bu, saya ngetes Bu, nggak tidur berarti ya. Kaya itu adalah kaya hati, ya. Kaya adalah kaya hati. Sementara kalau kita bilang orang kaya, kaya apa? Kaya dunia. Banyak dolarnya, banyak rialnya, banyak ringgitnya, ya, bahkan rupiah nggak dipakai. Sementara ibu-ibu dalam hadis disebutkan, ya, yang namanya kaya itu adalah kaya hati. Ya, Nabi bersabda, "Laisal ghina an kasratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafas." Bukan kaya itu kaya harta, tapi kaya hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, sekarang ini harus menjadi perhatian kita, ya. Yang namanya kaya adalah kaya hati. Dulu saya pikir ini bukan hadis, ya, ini hadis yang sahih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau hatinya penuh dengan cinta kepada Allah, apapun yang dihadapi terasa nikmat. Ya. Dunia, harta tidak ia letakkan dalam hati, tapi di tangan. Jadi benar adanya gambar-gambar yang bola dunia ada di tangannya itu. Kenapa? Kalau harta ada di hatinya, dia akan menjadi budak harta, akan menjadi budak dunia. Kalau di tangan dia lempar, mau haji lempar, mau umroh lempar, mau fakir miskin lempar, mau untuk masjid, untuk para fuqara wal masakin dia lempar. Karena apa? Ada di tangan. Hatinya kaya. Meskipun tangannya kosong dari dunia, hatinya kaya. Nabi bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadi, 'indahu qutu yaumi, faka'annahu hizat lahu minad dunya bi hadafiriha." Fi riwayah bi hadafiriha, rawahu Tirmidzi. Ya, Nabi bersabda, barang siapa yang merasa aman di pagi harinya bersama keluarga. Jadi ibu-ibu yang datang di sini tidak mungkin kalau tidak aman, ya. Jangankan tidak aman, genteng bocor saya yakin ada alasan. Kenapa Bu gak ngaji? Genteng bocor. Ya. Gorengan bocor itu apalagi sampai tidak aman. Alhamdulillah aman. Ya. Barang siapa yang merasa aman di pagi harinya bersama keluarganya, kemudian dia sehat badannya, yang dimakan di hari itu ada, seperti memiliki dunia dan isinya, kata Nabi. Itu hadis yang sahih, ya. Yang dimakan hari itu belum tahu nanti malam, besok tidak tahu apakah ada yang dimakan. Dan qutu yaumi di sini adalah makanan pokok, bukan 4 sehat 5 sempurna. Mungkin hanya nasi sama tempe barangkali. Seperti punya dunia dan isinya. Kalau orang itu kaya hati. Kaya hati seperti apa kaya hati? Ya, qalbun salim ini, Bu. Nanti insya Allah kita jelaskan ciri-ciri qalbun salim seperti apa. Penjelasan para ulama. Ya. Nah, jadi kalau orang-orang beriman tuh nikmat. Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabatu sarra syakara fa kana khairan lah wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan orang mukmin karena semua urusan yang dimiliki jadi baik. Dan hal itu tidak didapatkan kecuali bagi orang yang beriman. Jika ia dapat kelapangan, maka jadi dia bersyukur dan jadi kebaikan.
Kalau dapat musibah, dia bersabar dan menjadi kebaikan. Ya, mau kaya bersyukur, miskin sabar. Milih Bu, kaya bersyukur atau miskin sabar? Iya, nggak ada Bu, miskin sabar nggak ada yang milih. Yang milih hanya para ulama. Ada ulama milih miskin sabar, gitu. Kaya bersyukur. Apalagi kalau kaya sama miskin, nggak ada yang milih miskin, semua milih kaya. Itu. Makanya diuji dengan dunia ini. Ya. Nah ternyata kaya menurut hadis Nabi, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina nafsi. Bukanlah kaya banyak harta, tapi kaya adalah kaya hati. Hatinya penuh dengan iman. Tidak ada sombong. Apa sombong? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Dalam hatinya tidak ada riya, ya, pamer. Dalam hatinya tidak ada ujub, bangga pada dirinya, pada ibadahnya, pada hartanya dan seterusnya. Di dalam hatinya tidak ada rasa dengki. Kalau melihat saudaranya, tetangganya, ya, bertambah kenikmatan dunianya, dia doakan dengan keberkahan. Kalau ada iri dalam hatinya, dia baca doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya. Ya Allah, ampuni kami dan orang-orang beriman yang telah mendahului kami dengan keimanan. Dan jangan jadikan dalam hati kami ya Allah ghil, kebencian dan kedengkian, ya. Ghillan itu adalah kebencian dan kedengkian, ya. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan, kepada siapa? Lil ladzina amanu, kepada orang beriman. Itu hatinya kaya, ya. Sombong di sini, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang hatinya penuh dengan masih ada kesombongan meskipun seberat biji dzarrah. Sombong apa? Sahabat bertanya, apakah pakai baju bagus, sendal bagus sombong ya Rasul? Apa kata beliau? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Buang, ya. Meremehkan manusia karena miskin, karena tampangnya, karena penampilannya, buang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Allah tidak melihat pada harta dan tampang kalian, tapi Allah melihat hati dan perbuatan kalian. Ingat, la yakhrujuna minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar manusia dari neraka selama masih ada iman dalam hatinya. Oleh karena itu hati ini penting. Kaya hati itu maksudnya apa? Kaya dengan kebaikan, penuh dengan keikhlasan, jauh dari sombong, jauh dari riya, jauh dari rasa dengki. Itu adalah kaya hati. Dan orang seperti itu insya Allah sehat. Sehat fisik dan batinnya. Ya. Tapi kalau hatinya penuh dengan kedengkian, dengar tetangganya ganti mobil, ya tekanan darahnya sudah naik. Dibawa rumah sakit, sampai di rumah sakit ada yang jenguk, Bu. Itu tetangga kita sekarang beli villa baru, Bu. Wah, tambah bisa mati. Ya, bisa koma, betul, ya. Buang, Bu. Ya, buang. Karena kedengkian tidak akan bisa pernah merubah kondisi dan keadaan, ya. Maka kaya hati ini penting, ya. Kaya hati, apalagi memang kaya harta, kaya hati, ya. Kemudian poin yang keempat, berbangga dengan anak dan harta. Tadi dalam surat Al-Hadid sudah saya sampaikan, ya. Ayat 20 tadi. I'lam, surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takathurum, ya, bil amwali wal aulad. Ingat, ketahuilah bahwa dunia itu kehidupan tempat bersenda gurau, permainan, berbangga-bangga, ya, hiasan, memperbanyak anak dan keturunan serta harta, berbangga-bangga. Nah, ini, ya. Dan yang namanya berbangga-bangga itu selalu konotasinya negatif karena bisa mengarah kepada yang namanya kesombongan, ya, berbangga-bangga. Beda dengan orang yang dia bahagia, yang jatuhnya dia bersyukur, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun dengan nikmat Tuhanmu bicarakanlah, bersyukur pada Allah. Tapi kalau berbangga biasanya dia
sombong ya. Anaknya ranking 1 sampai lupa dia pada dirinya. Bu, anaknya ranking 1 bu. Oh, anaknya siapa? Nah, sampai lupa dia sama dirinya. Anaknya siapa coba? Kan gitu ya. Padahal anaknya dia padahal. Ya. Karena apa? Mengarah kepada kesombongan. Nah, kita harus hati-hati dengan seperti itu. Ya, makanya ibu-ibu kita jangan terkagum sama orang yang diberi harta yang dipakai untuk berbuat dosa. Itu namanya istidraj. Nabi bersabda, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj." Kalau engkau melihat Allah memberi harta kepada seorang hamba yang dipakai untuk dosa, ketahuilah itu diluluh, ya, diluluh. Kemudian suatu saat bisa diambil secara tiba-tiba, ya. Nah, saya minta bantuan untuk membaca terjemahannya. Kemudian dibacakan surat firman Allah. Sebentar. Surat Al-An'am 44. Coba. Setelah hadis itu Nabi baca ayat ini. Setelah hadis yang baru saya sebutkan, baca Al-An'am 44. Saya minta bantuan untuk membaca terjemahannya. Al-An'am 44. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ya, jadi tiba-tiba pabriknya terbakar, tiba-tiba ya apa yang dimiliki musnah begitu saja, ya. Karena ketika berbangga-bangga tadi, ya. Oleh karena itu ibu-ibu, kalau kita merasakan kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan mungkin suami, usahanya sukses, ya, promosi, naik jabatan dan lain sebagainya, ingat khawatir itu istidraj, ya. Kalau seperti itu takut diluluh sehingga diambil tiba-tiba, ya. Kalau begitu apa? Kita minta berlindungan kepada Allah. Jadi kita dalam keadaan enak lari kepada Allah, apalagi dalam keadaan tidak enak, ya, tambah lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pembahasan kelima, anak dan harta merupakan ujian, ya. Anak dan harta merupakan ujian. Surat Al-Anfal ayat yang ke-28. Al-Anfal ayat 28. Dan juga surat At-Taghabun ayat 15. Ya. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Al-Anfal 28. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya dunia, harta dan anak-anak merupakan fitnah, ujian. Ya, dan sesungguhnya hanya di sisi Allah pahala yang sangat besar. Kita diuji dengan anak-anak, kita diuji dengan harta. Kalau benar dalam menghadapi anak dan harta, insya Allah jadi manfaat. Kalau tidak jadi bumerang. Kita lihat anak membunuh orang tuanya. Kemarin yang membunuh bapak sama neneknya, ibunya dikejar juga hampir juga meninggal karena sudah ditusuk tapi belum takdirnya, ya. Jadi sudah terjadi banyak ibu-ibu, ya. Anak-anak yang melawan orang tuanya. Quran mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ya, Allah telah mewajibkan jangan menyembah kecuali kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Jika keduanya sudah lanjut usia atau salah satunya dan berada dalam pemeliharaanmu, jangan berkata ucapan dengan perkataan yang mulia. Ya, di Saudi itu ada dua bersaudara, dia berseteru, ya, berselisih sampai ke pengadilan. Apa penyebabnya?
rebutan mengasuh ibunya yang sudah tua. Nah, ya. Dan ternyata menang adiknya karena adiknya tinggal di kota dengan alasan kepada hakim dekat rumah sakit, kalau ibu sakit bisa dengan mudah saya bawa ke rumah sakit. Menang dia, digendong, ya saya pernah lihat foto digendong ibunya itu. Nah, itu berebut, berselisih sampai ke pengadilan, berebut untuk merawat ibunya yang sudah tua, sudah sepuh. Ya, nah, kalau sekarang memang berebut apa? Bu, jangan di sini, saya sibuk, ke rumah adik dulu ya. Adanya itu, Bu, jangan sini, Bu, situ. Ya, nah, giliran pensiun dapat pensiunan gede, Bu, sini aja, sini. Ya. Nah, padahal luar biasa barokah, keberkahan ketika bersama dengan orang tua, ya. Nah, sekarang kita juga orang tua. Kalau kita ingin menjadi orang tua yang ingin dihargai oleh anak-anaknya, maka kita barangkali status kita dua ya, mungkin selain orang tua juga sebagai anak, mari jangan lempar-lempar untuk merawat orang tuanya. Seperti yang tadi orang Arab tadi ya, berebut sampai ke pengadilan gara-gara apa? Ingin merawat orang tua. Kalau kita tidak, Bu, memang berebut apa? Sana ya, Bu, sini. Sampai ibunya muter tuh, ya tawaf sudah sana. Gitu ya, itu namanya sungguh terlalu ya. Ya, oleh karena itu justru ayo kalau memang masih ada kita pulang, kalau memang masih ada ibu di tempat yang lain segera ditelepon, ditanyakan kabarnya, ibu pingin apa, sekarang mudah kok mengirim makanan kesukaan orang tua meskipun berada di ujung dunia, sekarang bisa ya, itu sekarang bisa, apalagi kalau memang bisa bersama dengan orang tua ya. Nah ini ibu-ibu. Selanjutnya ya, sekarang poin kelima tadi, anak dan harta ujian ya. Ujian ya. Terkadang ya suaminya mau nyumbang masjid, anak fuqara masakin, istrinya bilang, Pak, anak kita kan mau kuliah, Pak, padahal anaknya masih kelas 3 SD. Ya. Berkata apa? Yang nakut-nakuti jadi miskin itu setan. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum bifadlin wa rahmah. Nah, ibu buka surat apa itu? Asyaitonu, ya, setan itu nakut-nakuti miskin. Asyaitonu ya'idukum Al-Baqarah 268. Nah, coba dibuka. Saya minum ya, saya nggak puasa ini. Bismillah. Ya, 268. Setan menjanjikan mengakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat demikian, sedangkan Allah menjanjikan ampunan karunia-Nya kepadamu dan Allah Maha Halus Maha Mengetahui. Ya, jadi ingat-ingat ibu-ibu ya, kalau suaminya mau nyumbang masjid, bantu anak fakir miskin, jangan ditakut-takuti miskin. Karena yang nakut-nakuti miskin siapa? Ya ngomong sendiri ya. Setan dulu. Ya. Itu ya, kita diuji, emang diuji dengan anak dan harta kita itu, diuji para jemaah ya. Diuji. Ibu-ibu jangan, ibu-ibu doanya dikabul untuk anak-anak ya. Jangan pelit doa untuk anak-anak. Ya. Minta anak yang soleh, apapun nanti profesinya. Nabi Ibrahim minta Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepada kami anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu jadi minta pada Allah Taala anak yang soleh. Karena pada zaman sekarang ibu-ibu ya, coba berapa waktu lalu ya di dekat kita ikut geng motor nyemplung di kali, berapa yang meninggal itu ya. Coba orang tuanya betapa sedihnya. Begitu mudahnya anak-anak jadi geng motor, ikut begal, ikut tawuran ya. Seperti itu. Betapa mudahnya sekarang itu dengan adanya ya setan gepeng ini ya.
Ya, medsos, begitu mudahnya mereka bermusyawarah, begitu mudahnya mereka mengambil keputusan. Tidak ada jalan lain kecuali lari kepada Allah, ya. Minta kepada Allah, jangan pelit dengan doa-doa. Nangis kepada Allah Ta'ala dengan anak-anak ini. Ya, itu. Karena memang ujian berat. Ya. Ujian berat ibu-ibu. Ya. Anak kita baik di rumah, ternyata dia salah dalam memilih teman. Anak kita manis di rumah, ternyata membuat kita menangis ketika kita mendengar beritanya dari luar. Kan begitu. Ya. Oleh karena itu tidak ada jalan lain. Ibu-ibu datang ke sini, salah satu tujuannya diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan, ya, untuk dekat kepada Allah, kemudian doanya dikabul, dan doa minta kepada Allah agar anak kita jadi anak yang soleh. Coba lihat seorang Ibnu Abbas, ya, umur 9 tahun, 10 tahun. Nabi mengatakan kepada beliau, "Ya gulam, inni wa'allimuka kalimatin, ifadillah yahfadka, ifadillah tajidu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu lak, ya, alaik rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf." Rawahu Tirmidzi. Wahai anak kecil, ya, gulam, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa pelajaran kalimat. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan dapatkan di depanmu. Kalau engkau minta, mintalah pada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersatu untuk memberikan pertolongan kepadamu, tidak akan pernah ada gunanya, tidak ada manfaatnya, kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untukmu. Sebaliknya, seandainya manusia bersatu untuk mencelakakanmu, tidak akan pernah ada manfaatnya kecuali Allah tetapkan untukmu. Pena sudah diangkat, lembaran takdir sudah ditutup. Ini anak umur 9-10 tahun. Ya. Nah, anak-anak kita dari TK, nanti nunggu SD, ke SMP, SMA, ketika memilih, ya, tempat belajar sudah mahal bersaing. Bahkan juga pesantren mahal bersaing, ya. Dapat kerjaan, sudah dapat ijazah, ya, jadi kerja bersaing. Dapat kerjaan, mau kawin nyari suami dan istri juga bersaing. Ya. Ya, memang hidupan memang berpersaingan. Artinya apa? Jangan sampai salah jalan dan jangan sampai kita ragu, ya, dan mengkhawatirkan mereka dalam pengertian terhadap urusan dunia ini. Justru yang harus kita khawatirkan adalah urusan akhiratnya. Sebab kalau akhirat dikejar, insya Allah dunia ikut. Tapi kalau dunia dikejar, akhirat pasti tidak ikut. Dunia belum tentu dapat. Ya. Nah, kita diuji dalam keadaan seperti ini dengan anak-anak, dengan berbagai macam ujian, ya, pergaulan anak-anak. Tuh. Dengan begitu mudahnya anak-anak terpengaruh adanya medsos dan lain sebagainya. Berapa banyak anak-anak perempuan, maaf ibu-ibu, kenal di medsos dengan laki-laki, ya, kemudian dipengaruhi, lalu dizinahi, kemudian hamil, lalu minta pertanggungjawab, dipukul, melawan sampai dibunuh, lalu bingung dibuang kemana, dibakar. Betul ada tidak, Bu? Ada tidak, Bu? Tolong jawab sekali, Bu. Apakah kita ingin seperti itu? 1000 kali demi Allah, ya Allah, jauhkan anak kami dari itu. Pasti seperti itu. Anak-anak yang ibu lahirkan, ibu kandung, ibu lahirkan, ibu susui, ibu rawat, sedemikian rupa dipermainkan begitu mudah oleh laki-laki yang hidungnya belang itu. Ya, itu tentu kita tidak rela, dan itu terjadi, ibu. Ya, oleh karena itu bersabar duduk di dalam majelis untuk apa? Untuk minta kepada Allah agar kita itu, ya, doa kita dikabul, anak kita dijaga, sampai keturunannya, sampai semuanya. Dan memang orang tua yang soleh-solehah akan berpengaruh kepada kesolehan dan kebaikan anaknya. Dalam surat Al-Kahfi, Allah berfirman, fa'amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma solehah. Adapun tembok yang mau roboh, ya, dinding yang mau roboh, nah, bisa buka nanti, ini penting untuk menjadi perhatian kita. Itu dibangun oleh Khidir, ya. Bentar dulu.
ayat 82 ya. Surat 18. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumma wa kana abuhuma sholiha. Ya. Coba dibaca Bu, bantu. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemampuanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang aku tidak sabar terhadapnya. Nah, ya dalam ayat ini ada dinding mau roboh, kemudian dibangun oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dinding itu milik kedua anak yatim yang ada di kota itu, dan di bawahnya ada harta warisan simpanan, ya. Dan bapaknya kedua anak itu dulu anak orang yang soleh. Semua tafsir, Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi mengatakan itu bapak yang ketujuh. Jadi ini anak yang ketujuh, keturunan ketujuhnya. Ya, masih dijaga oleh Allah. Hartanya itu kalau sampai dinding roboh hartanya keluar, bisa diambil orang, tapi ini dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena bapaknya soleh ya. Kesolehan orang tua mempengaruhi nasib anak-anaknya, nasib dunia dan akhirat. Kalau kita bicara nasib, tidak semata-mata nasib dunia, terutama nasib nanti kelak di akhirat ya. Nomor 6, poin ke-6, anak soleh, anak yang bermanfaat. Jadi kalau ada anak soleh itu bermanfaat. Bahkan Nabi Nuh dikatakan innahu ya Allah berfirman ini bukan anak yang soleh dia ya. Bukan anak yang soleh. Dalam surat apa ini? Surat Hud ayat yang ke-46. Qala ya Nuh innahu laisa min ahluk ya, min ahlik innahu amalun ghairu sholih. Wahai Nuh, Kan'an itu bukan anakmu, dia termasuk amal yang tidak soleh ya. Amalun ghairu sholih itu. Nah, tapi kalau anak soleh kata Nabi, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin, sedaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholih da'ula ya. Apabila manusia itu meninggal, putus semua amalnya kecuali 3 ya. Yang pertama adalah amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ada anak orang tuanya meninggal, mereka bertengkar karena berebutan harta warisan ya. Yang seharusnya barangkali kalau dulu masih hidup orang tua, anak belum sukses ya. Ketika orang tua meninggal, diberikan kelapangan rezeki, bisa bersedekah ya dengan atas nama orang tua. Bisa juga menghajikan, mengumrohkan atas nama orang tua. Itu anak yang soleh. Bukan anak yang berebut harta warisan orang tua. Ya. Bahkan orang tuanya belum meninggal. Doanya apa? Kapan orang tua meninggal gitu. Bahkan juga ada. Kalau ketemu misalkan orang tuanya diberikan obat overdosis biar cepat meninggal dan ketahuan, maka anak itu tidak boleh mendapatkan harta waris ya, tidak boleh ya. Kaidah mengatakan ya manis ta'jalah qabla awanihi uqiba bihrimani. Orang yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu belum waktunya, maka dia terhalang untuk mendapatkan ya. Yang ketujuh, harta yang diinfakkan itulah yang berguna ya. Harta yang diinfakkan itulah yang berguna, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya. Harta yang diinfakkan itu yang berguna. Dalam firman Allah surat Al-Imran 133 sampai 134 ya.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Segeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa yang dapat surga ini? Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini ya. Nah, itu baru harta yang bermanfaat ketika diinfakkan. Pernah Aisyah ditanya Nabi SAW ketika habis sembelih kambing, sudah kamu berikan semua kepada orang-orang? Sudah ya Rasul, tinggal pahanya. Ya, tinggal pahanya yang belum, pahanya kambing tadi. Ya, justru ya yang apa? Yang kalian yang kau berikan kepada orang itulah yang tersisa. Ya. Bukan yang paha yang tersisa, yang diberikan itu yang tersisa, yang akan tersisa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu harta yang diinfakkan. Dan setiap pagi Allah taala mengirim 2 malaikat ya yang mendoakan kepada orang yang suka berinfak dan orang yang pelit, ya. Yang pelit didoakan apa? Didoakan supaya hartanya rusak, ya. Nah, ini hadisnya Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibad fih illa malakani yanzilan. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Rawahul Bukhari nomor 1442 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tidaklah setiap hari seorang hamba berada di pagi hari kecuali 2 malaikat turun. Ya, yang satu berdoa, ya Allah berikan kepada orang yang berinfak kholafan, ganti. Dan yang lain berdoa, ya Allah berikan kepada orang yang mumsikan. Mumsikan itu ya orang yang menahan hartanya, alias pelit, bakhil, kikir, bedegut, ya, talafan, kerusakan. Nah, itu, ya. Nah itu harta yang akan berguna. Silakan. Yang paling baik menginfakkan hartanya pada siapa? Kepada kerabatnya yang terdekat. Kerabatnya. Kepada ponakannya, ya, kepada bibinya dan kepada kerabat terdekat. Itu yang paling baik. Karena apa? Karena itu sedekah dan silah mengandung silaturahim. Ya. Kemudian poin berikutnya Ibu-ibu yaitu anak dan harta jadi bumerang. Anak dan harta jadi bumerang. Ya. Saya dibuka pertama surat At-Taghabun 14. Itu untuk anak. Kemudian untuk harta At-Taubah 34-35. Ya. Dalam surat At-Taghabun ayat 14 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri kalian dan anak-anak kalian bisa menjadi musuh bagi kalian, maka hati-hatilah. Ini min di sini dalam bahasa Arab min litab'id sebagian, tidak semua. Ya, insya Allah yang hadir insya Allah tidak menjadi musuh, tapi jadi kawan. Ya. Justru berharap yang hadir semua bisa masuk surga bersama keluarganya. Jika bisa dibuka dalam surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Surat Ar-Ra'd, ya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Surat 13, surat Ar-Ra'd ayatnya 23 dan 24. Surga Aden mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak keturunan mereka. Malaikat semua masuk dari pintu surga yang ada dengan mengatakan, selamat atas kalian, atas dulu kalian sabar. Sabar untuk taat pada Allah. Sabar tidak berbuat dosa, sabar tidak buat maksiat. Itu yang diharapkan.
Jangan sampai menjadi bagian dari surat At-Taghabun 14. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, sesungguhnya di antara anak-anak kalian, aduwwal lakum fahdaruhum, jadi musuh dalam selimut, ya. Fahdaruhum, hati-hati, ya. Cinta anak, cinta istri, cinta suami, kalau bukan karena Allah, maka bisa terjerumus kepada cinta yang berakibat jadi permusuhan kelak pada hari kiamat. Demikian juga dengan harta, jadi bumerang. Taubah 34-35. Walladzina yaknizuna ad-dahab wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun, ya. At-Taubah surat ke-9 ayat 34 dan 35. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, tidak menginfakkan di jalan Allah, tidak dizakatkan, beri kabar gembira pada mereka dengan adab yang pedih pada hari, ya, dipanggang, ya, dibakar emas dan perak itu di neraka jahanam, kemudian disetrikakan ke jidat mereka, ke punggung mereka, ke pinggang mereka. Ini yang dulu kalian simpan, ya. Sekarang ada bank nyimpen emas, ya, untuk kalian sendiri, tidak dikeluarkan zakatnya. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakan sekarang akibat dari yang kalian timbun dulu. Ya, alhamdulillah 8 poin sudah selesai. Sekarang poin terakhir yaitu hanya qalbun salim, ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 9, ya, yang berbunyi yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada guna anak dan harta kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Apa qalbun salim? Hati yang selamat, ya. Hati yang selamat itu seperti apa? Ini lengkap dalam tafsir As-Sa'di. Beliau katakan, ya, kata beliau, la yanfa'u fihi malun wala banun. Tidak bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa qalbun salim. Fahadzal ladzi yanfa'uhu 'indak. Inilah bermanfaat bagimu di sisi Allah. Wa hadzal ladzi yanju bihi minal 'iqab, yang bisa selamat dari adab. Yastahiqqu jazilat thawab, yang nantinya akan mendapatkan balasan Allah. Apa makna wal qalbus salim? Apa makna qalbun salim? Ibu-ibu bisa dicatat, ya. Apa makna qalbun salim? Satu, ya, alladzi salima minasyirki. Satu, selamat dari atau terbebas dari kesyirikan. Satu, terbebas dari kesyirikan. Makna atau arti qalbun salim. Dua, bebas dari keraguan-raguan. Ketiga, wa mahabbatis syarr, bebas dari kecintaan kepada keburukan, ya. Bebas dari kesukaan atau kecintaan kepada keburukan. Wal israr 'alal bid'ah wad dunub. Yang keempat, bebas dari membiarkan bid'ah dan dosa. Kemudian kata beliau wa yalzam min salamatihi mimma dzukira ittisafuhu bi adadadiha, dan hati tersebut terisi dengan keikhlasan, ilmu, keyakinan,
senang kepada kebaikan, dan terhias hatinya dengan segala bentuk kebaikan. Terhias hatinya dengan segala bentuk kebaikan. Keinginan hati dan kecintaannya mengikuti apa yang dicintai oleh Allah. Keinginan hati dan kecintaannya mengikuti apa? Kecintaan Allah, apa yang dicintai Allah, ya. Wa hawahu tabi'an lima ja'a 'anillah. Dan hawa nafsunya mengikuti apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah qalbun salim. Jadi qalbun salim, hati yang selamat, bebas dari syirik, keraguan, bebas dari kecintaan dari berbagai macam keburukan, dan bebas dari terus-menerus berada dalam perbuatan bid'ah dan dosa, serta menghiasi dirinya dengan keikhlasan, ilmu, keyakinan, cinta dengan berbagai macam kebaikan, dan hiasi dengan kebaikan itu, serta keinginan dan kecintaannya mengikuti apa yang dicintai Allah, dan hawa nafsunya mengikuti apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, ya. Jadi kita ikhlas, tidak syirik, ya. Kemudian cinta kebaikan, apapun bentuk kebaikan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an hatta walau antal ka ahoka biwajhin talqin. Ya, ini kemarin saya bawa kiat meraih hidup bahagia, ya, baru kemarin di Pontianak itu, ya, di Masjid Raya Al Mujahidin, itu kiat meraih hidup bahagia ada 9. Ya, 1 bisa ditulis, Bu. Ya, 1, banyak berdoa, baik urusan dunia dan akhirat. Yang kedua, selalu beramal, berusaha. Selalu beramal, berusaha. Ketiga, bertawakal kepada Allah. 4, bersyukur ketika dapat nikmat. 5, bersabar ketika dapat musibah. 6, istighfar ketika terjerumus dalam dosa. 7, tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya. 8, tidak meremehkan keburukan sekecil apapun. Dan 9, ya, yaitu berkawan dengan orang-orang yang soleh, ya, solehah. Ya. Kalau soleh suaminya Bu, ya, solehah. Ini insya Allah mudah-mudahan bisa teraih kebahagiaan. Dan insya Allah kajian kita pada siang pagi hari ini, ya, dengan tema anak dan harta tiada guna, hanya qalbun salim. Tadi sudah sampaikan hakikat dunia, hakikat anak, ya, hakikat akhirat, dan juga bagaimana qalbun salim itu seperti apa. Alhamdulillah selesai untuk materi. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan, ya, baik langsung maupun tertulis, masih ada waktu. Ya. Dan kebetulan saya ada acara, ya, ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan langsung atau tertulis, silakan. Ada Ibu-ibu? Silakan. Ya Bu, boleh silakan, ya. Iya.
Mm-mm. Apa itu juga termasuk berbangga-bangga dengan anak dan anak? Ya, jadi ibu-ibu bedakan antara pertama berbangga-bangga, yang kedua kita bersyukur ya atas nikmat yang ada. Yang ketiga kita bicara dengan siapa ya. Pertama, kalau kita berbicaranya untuk berbangga-bangga itu bisa mengarah kepada kesombongan ya. Nah, tadi sudah dilarang, tercela ya. I'lamu annamal hayatad dunya i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Ingat, ketahuilah sesungguhnya dunia itu tempat bersendagurau, permainan, perhiasan dan berbangga-bangga memperbanyak anak keturunan. Itu semua adalah celaan ya. Nah, pertama, yang kedua, apakah kita cerita itu dalam rangka bersyukur? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu bicarakanlah. Yang ketiga, kalau bicara pilih-pilih orang, jangan sampai memilih orang yang memang kecenderungannya suka apa ya? Suka tidak enak mendengar orang enak. Paham ya? Ada orang tidak enak mendengar orang enak. Ada orang tidak senang mendengar orang senang. Nah, itu. Kalau sudah seperti itu jangan. Pertama, kasihan yang bersangkutan. Yang kedua, takut jadi ain. Ya, ainul hasad, dari hasad gitu. Ya, makanya kita berlindung ya min syarri hasidin idza hasad. Ya, seperti apa? Seperti kisahnya Nabi Yusuf ketika bermimpi ya kedengaran oleh saudaranya. Makanya Nabi Yusuf diusahakan untuk dibuang bahkan dibunuh ya. Makanya kalau ada, jangankan memang nikmat yang ada, bahkan ketika mimpi baik pun, ketika mimpi baik ya, ada mimpi ada tiga, ar-ru'ya sholihah, ada mimpi dari setan, ada kembang tidur ya karena punya masalah ketika siangnya. Nah, ketika ru'ya sholihah jangan sampai ngomong sama orang yang tidak tepat ya, apalagi memang dapat nikmat ya. Nah, terkadang memang seorang orang tua kadang lupa bahwa itu membicarakan nikmat, tapi yang lebih dia ingat lebihnya kepada berbangga-bangga dengan anaknya. Ya, akhirnya dia apa? Gayanya gaya pamer. Ya, gaya pamer akhirnya orang yang mendengar tidak suka. Ketidaksukaannya sampai menimbulkan hasad, kedengkian. Maka itu yang harus dihindarkan. Nah, tapi kalau berbicara beda kan? Berbicara kepada orang yang suka hasad dengan kepada neneknya atau pak kakeknya. Kalau kakeknya dengar langsung seneng, gembira. Tapi kalau orang lain dengar belum tentu. Oleh karena itu hati-hati juga membicarakan nikmat kepada orang lain. Gitu ya, demikian. Ada lagi? Silakan, ada tertulis atau langsung silakan Bu. Ya, jangan segan-segan. Ada lagi silakan. Tapi tadi tercatat Bu ya, semua Bu ya. Nah, kalau tercatat nanti saya yang tanya nih. Saya kasih hadiah Bu. Ya. Gak apa-apa, nyontek gak masalah, boleh. Ada pertanyaan lagi silakan. Ya, silakan Bu. Masih ada waktu. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah. Jadi kesimpulan dari kajian kita yang temanya tadi ya, harta dan anak tiada guna, hanya qalbun salim. Bagaimana harta dan anak tidak ada gunanya berdasarkan surat Asy-Syu'ara 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun illa banu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada manfaat harta dan anak-anak pada hari kiamat ya, kecuali hati yang salim. Harta yang mana yang tidak ada manfaat sudah didengarkan bersama ya. Anak yang mana tidak ada manfaatnya sudah kita dengarkan bersama.
Dan ternyata anak dan harta pun bisa bermanfaat. Seperti apa? Sudah kita bahas, mudah-mudahan tinggal dipraktekkan. Jangan hanya sekedar menjadi tulisan, ya. Kalau kita ingin bahagia, jalankan apa yang sudah kita dengarkan. Tadi sudah saya sampaikan firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan semuanya mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Sehingga di hadapan Allah kita punya alasan, ya, bahwa kita belajar ilmu dalam rangka untuk dikerjakan, diamalkan, dipraktekkan. Kalau ini dipraktekkan, insya Allah bahagia. Yang kaya menjadi orang bersyukur, yang diberikan ujian kekurangan akan jadi orang yang sabar, kemudian tidak akan pernah, ya, menyesali kehidupannya. Karena orang beriman itu apapun yang dihadapi semuanya bernilai baik. Tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang sia-sia. Demikian ibu-ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita, mengampuni kita, menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Terakhir masih ada waktu, tolong dibacakan terjemahan surat 13 Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Tolong dibacakan. (23 dan 24). Yaitu surga adn, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya, sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Nah, jadi ibu-ibu, nenek moyang, yaitu bapak-bapak mereka, pasangan suami istri mereka, anak keturunan mereka berkumpul di surga Aden. Kemudian malaikat yang datang dari setiap pintu mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian dengan sebab dulu kalian sabar. Fani ma'uqbad dar. Inilah tempat yang nikmat. Sebentar lagi puasa. Habis puasa hari raya. Biasanya kumpul, ada kakek buyutnya, ada kakeknya, ada anaknya, ada cucu cicitnya. Makan opor bareng. Seneng tidak? Seneng. Ya, suami ibu dapat promosi jabatan, yang dapat promosi cuma suaminya satu orang, yang seneng satu kabilah, ya, anak istrinya semua sampai keponakannya, sampai saudara jauh, saya juga saudaranya, gitu, ngaku-ngaku saudara, saking senengnya apa, barangkali kecipratan, kan gitu ya. Nah ini yang mendapatkan ucapan selamat satu keluarga semua, dan yang mengucapkan selamat bukan main-main, siapa? Para malaikat. Nah, oleh karena itu mari, ya, jadikan ayat ini sebagai ayat, sebagai ikon kita, ya. Keluarga berencana untuk masuk surga bersama keluarganya. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu